Lahir daripada Tuhan. Kita saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita pegang itu baik-baik. Dan ketika kita pulang, jangan pernah kita lupakan. Saya percaya, itulah yang saya katakan. Saudara, ada benih ilahi atau kandungan ilahi. Ketika saudara terima sesuatu, dan saudara akan datang pencobaan, akan datang fakta-fakta, akan datang badai hidup. Tapi saudara tidak boleh ragu sedikit pun. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Mungkin saudara datang dengan sebuah kekhawatiran. Mungkin engkau datang dengan sebuah yang namanya ketakutan. Mungkin engkau datang dengan namanya sebuah kebimbangan. Tapi ketika firman itu datang dalam hidupmu, semua kegelapan itu sirna. Dan yang engkau bawa bukan lagi ketakutan, tapi engkau bawa firman. Di mulutmu adalah firman. Alkitab berkata, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutmu dan mulut keturunanmu. Firman itulah adalah pedang roh yang akan menghancurkan kekuasaan musuh. Hari ini saudara, terima kasih kepada setiap saudara. Bahkan yang mengikuti live streaming saya mendengarkan. Mereka ikut berpuasa 7 hari lamanya. Sampai dengan hari ini. Saya terima kasih kepada para tentara yang tidak patut saya sebutkan namanya. Biarlah sorga yang menyebut nama saudara sebagai orang-orang yang punya iman dan tetap berdiri di tengah kesukaran. Tetap percaya saudara. Saya mendengarkan ada tentara yang sudah 2 kali puasa Ester di minggu ini, membayar harga untuk sebuah kegerakan besar. Saya juga tahu ada tim doa keliling yang terus bergerak dan punya iman dan kepercayaan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya akan kuasa doa lebih dari apapun yang kita percayai, karena doa adalah senjata supranatural. Nah, hari ini ketika kita menyembah Tuhan di hari memasuki hari Sabtu, memasuki saudara hari yang ke-6, Tuhan tahu kita akan berkumpul hari ini. Dan di tengah Tuhan telah banyak berbicara mulai dari hari pertama. Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai hari-hari ini untuk mendeklarasikan. Saudara, memberitakan firman bukan cuma berkhotbah, tapi ketika firman disampaikan, apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ketika firman mulai disampaikan, semua kegelapan diputar balik menjadi terang. Ketika firman disampaikan, semua di alam roh harus tunduk kepada kuasa firman. Dan setiap kali saudara memperkatakan firman, ada seperti sebuah saudara ya tumbukan, ada seperti sebuah serangan yang menghancurkan benteng-benteng musuh. Nah, hari ini ketika subuh jemaat sedang menyembah Tuhan, pada hari Sabtu saya merasakan beberapa orang mulai dilawat Tuhan, saudara. Dan ketika Pak Gembala menaikkan pujian, biar awan kemuliaan-Mu turunlah, saudara, beberapa orang mulai merasakan, bahkan semua yang ada di subuh itu ya semua mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Saya maaf saudara ya, saya pengalaman rohani saudara hari-hari ini, saudara, pengalaman yang dulu tidak bisa kita andalkan. Kita ingin sesuatu yang baru, pengalaman yang dulu tidak bisa orang bijaksana. Janganlah pernah mengandalkan kebijaksanaannya, tetapi biarlah hari-hari ini kita lapar daging atau lapar roh. Saudara, saya dan saudara lapar daging atau lapar roh. Seorang perempuan Sirofenisia, saking laparnya, Tuhan Yesus berkata, aku tidak punya roti. Roti hanya untuk orang Israel. Kecuali anjing, itu pun cuma remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya. Saking dia lapar, dia bilang, ya Tuhan, ya anjing itu akan makan hari ini. Anjing itu adalah saya Tuhan. Walaupun remah, kalau orang lapar dia bagi. Kalau orang lapar dia santap itu biar so di lantai. Dia akan makan dengan begitu rakusnya. Seorang hamba Tuhan berkata, hari-hari ini kita harus rakus secara rohani. Kita bukan saja lapar saudara, kita menginginkan, dan Tuhan berikan. Tuhan berikan, karena Tuhan mendapati di saat dia memberikan dengan cuma-cuma. Oh, dia berkata, akulah roti hidup kepada semua orang Israel. Tidak ada seorang pun yang mau makan roti itu.
Farisi tidak mau terima roti itu, Yohanes pasal 6. Tapi ketika ditawarkan, bukan roti, remah. Orang mana udah bilang cuma sepanggal, bukan di piring tapi di lantai. Dia makan itu. Ketika Tuhan memasuki Kapernaum, ketika dia masuk Kapernaum, tidak, Alkitab berkata bukan mujizat tidak bisa terjadi, tapi memang karena mereka tidak percaya. Tapi didapati ada seorang perwira yang sujud menyembah dan berkata, Tuhan, satu kata saja Tuhan. Aku tahu aku bukan orang Israel. Aku tahu aku tidak layak menerima banyak daripada Engkau. Sepatah kata saja Tuhan. Saking dia begitu laparnya. Wow, hari-hari ini jangan kita familiarity concepts breads. Apa itu pendeta? Bahasa Sangir bilang, ya saudara, karena kenal. Ya saudara, karena kenal, sok kenal, akhirnya tidak menghargai. Oh saudara, kita saudara hari-hari ini tangkap sesuatu. Saya bagikan di pendoa, ada satu yang saya dapati. Tuhan itu kerjanya, salah satu kerja Tuhan, tiba-tiba, mendadak, suddenly, ada seseorang yang begitu menginginkan, lebih daripada semuanya. Orang itu bernama Elisa. Ada 50 nabi. Dan saudara terkejut mungkin, karena 50 nabi ini didikan Elia, tapi tidak menginginkan apapun dari Elia. Mereka tahu bahwa Elia akan terangkat. Mereka katakan, bukankah Tuhanmu akan terangkat? Tapi mereka sudah kenyang. Selama ini mereka pikir Elia mengajar mereka, Elia mendidik mereka, dan kami kenyang. Kami sudah tahu tentang Tuhan, kami sudah tahu tentang firman Tuhan, dan kami dengar suara Tuhan karena Alkitab bilang mereka adalah 50 nabi. Kami sudah terbiasa dengan apa yang namanya hadirat Tuhan. Dan kali ini itu tidak terlalu berharga bagi kami. Tapi ada seorang namanya Elisa. Elia bilang, tinggal di sini, enggak. Tinggal di sini, enggak. Saudara, maaf, saya pakai bahasa mana dibilang, dia gepe-gepe Pak Elia. Sampai saudara ketika itu, mari kita lihat sejenak. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayatnya 10 sampai 11. Mari kita lihat. Sembilan, 10, 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada roh. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Sulit sayang, sulit sukar, tidak mungkin yang kau minta ini. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi Elia sendiri tidak berani menggaranti, betul? Dia bilang itu kehendak Bapa di sorga. Karena yang kau minta itu sukar. Yang dia minta 2 bagian roh. Siapakah yang empunya roh? Siapakah yang empunya Roh Kudus? Bapa sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang punya kuasa kecuali roh itu berkenan. Dan Alkitab berkata 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba. Jadi mungkin ketika berkata-kata, sambil berkata, mungkin ini menurut saya Elia menyampaikan pesan, sebentar kan kita mau terangkat. Jadi Elisa, ngana pergi ke Betel, ngana pergi ke Gilgal, ngana pergi ke Yeriko, sampaikan tentang pesan Tuhan. Jadi dia mulai kasih, nah orang kan kalau mau berpisah. Tapi saudara, Elia sendiri tidak menyangka. Dan Alkitab berkata, sementara berbicara, ini sambil berkata-kata. Tidak ada kata siap, mari kita angkat tangan. Dan kita tunggu, enggak. Sambil berkata-kata, suddenly, mendadak. Saya membayangkan jika itu Elisa adalah saya. Dan ketika sambil berkata-kata, saudara, tiba-tiba saya, maaf, mau di kamar mandi dulu ya Elia. Atau saya, tunggu, ada ketinggalan. Tongkat otoritas ketinggalan. Ketika saya lihat ke bawah, so hilang. Saya tidak dapat apa-apa.
Karena semuanya adalah suddenly. Semuanya begitu mendadak. Tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti nyala api di loteng Yerusalem. Semua kerjanya tiba-tiba. Itulah sebabnya saya dan saudara harus berjaga-jaga. Tangkap yang ilahi. Tangkap dengan fokus hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kita tangkap apa yang daripada Tuhan. Saudara, dan Alkitab mengatakan, saudara, kereta berapi dan kuda memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Disaksikan surga, saudara, terenyuh dengan kegigihan dan keuletan seorang yang bernama Elisa. Biarlah siang hari ini surga terenyuh dengan kegigihan kita, keseriusan kita untuk menangkap apa yang Tuhan katakan. Sehingga kita jadi orang yang berbeda. Amin. Saudara, ini yang Tuhan katakan beberapa hari ini, saya sudah merangkumnya. Inilah firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya. Saudara dan saya merasa bahwa ini kesimpulan dari apa yang minggu ini. Inilah yang dikatakan Romo aware. Hiduplah oleh roh. Pak Isam kemarin membawakannya. Saudara, nah hari-hari ini biarlah kita berjaga-jaga. Saudara, Alkitab mengatakan, nah saudara, pada subuh itu saya sampai gemetaran memegang mic. Saudara, saya merasakan, aduh Tuhan, kenapa saya ini? Apa yang terjadi dengan kami ini? Saudara, karena ketika mau menyampaikan, saudara, mulut saya bergetar. Saya bingung mau menyampaikan dari sebelah mana. Saudara ya, air mata saya terus mengalir seperti sungai, saudara. Seperti ini di hiperbola. Karena saya tidak bermaksud untuk menangis. Tapi saudara terus mengalir. Saudara, Pak Gembala bilang, giliran Ibu Gembala. Oh Tuhan, saya tidak bisa, saya gemetaran. Saya sampai teman-teman menunggu. Saya juga tidak tahu apa yang saya katakan, saudara. Ketika awalnya untuk menyampaikan firman itu, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudara ya, Tuhan sedang melakukan. Dan apa pesan Tuhan? Ini yang saya sampaikan dari kesimpulan daripada apa. Ternyata ini adalah Tuhan sudah berbicara dari awal pertama. Yuk kita lihat Lukas pasalnya yang ke-9. Ayat 34-35. Sementara Lukas pasal 9 ayat 34-35. Ya, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Mari 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Bukankah awan tadi kemudian masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, dan sementara awan itu ada di atas mereka. Saudara, bukankah ini adalah firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa di dalam Sion dan setiap pertemuan yang diadakan di situ ada segumpal awan di waktu siang dan sinar api yang menyala-nyala di waktu malam. Ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ada tudung kemuliaan Allah. Ada awan Tuhan, saudara, yang menaungi mereka. Oh saudara, dari apa? Saudara, kenapa awan itu menaungi mereka? Apa yang menyebabkan ada tudung? Itulah saya percaya setiap ibadah, setiap pertemuan yang diadakan di gereja, jangan takut. Ada awan perlindungan Tuhan atas kita semua. Awan itu menaungi mereka. Wow, kenapa awan itu menaungi mereka? Jawabannya ada di ayat 28. Kita mundur. Lukas 9. Ya, mari kita. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Doalah yang membuat awan kemuliaan Tuhan turun.
Doalah yang membuat ada pondok perlindungan di waktu banjir. Doalah yang menudungi saudara dari badai hidup di muka bumi ini. Doalah yang menjaga hidupmu dan keluarga dan rumah tanggamu. Ketika engkau berdoa, awan menaungi hidupmu, awan menaungi mereka, awan menaungi Indonesia. Jangan putus-putus untuk berdoa. Alkitab mengatakan mereka naik ke gunung untuk berdoa. Kenapa tidak berdoa di bawah saja Tuhan? Dalam versi Matius, ke gunung yang tinggi. Extreme worship. Saudara bayangkan, ada yang berkata ini gunung transfigurasi, ada yang bilang ini gunung Tabor. Saya coba cari berapa sih tingginya? 1883 feet. Cukup tinggi. Pantas ketika sampai di sana Petrus tasono. Saudara ya, karena pikir naik gunung. Extreme worship. Penyembahan yang berlebihan. Bukankah Tuhan berkenan atas 4 orang yang nentau diri? Karena 4 orang ini bongkar atap orang. Saudara, bukankah ini extreme worship? Mereka bawa dalam Markus 2 seseorang, dan ketika mereka sampai di sana mereka kaget. Wah, sudah tidak ada tempat untuk masuk. Sudah tertutup pintu. Dan entah ide daripada yang pertama, kedua, atau ketiga, keempat, mereka naik ke atas atap. Atap orang. Itu baru atap. Belum kalau dia pakai plafon. Belum kalau di atas ada kabel, ada lampu. Bayangkan mereka bongkar atap orang. Ini extreme worship. Saudara ya, dan ketika Tuhan sedang berbicara, tiba-tiba turunlah orang lumpuh. Blok. Dan ketika Tuhan melihat iman mereka, orang lumpuh itu disembuhkan. Saya berdoa, di tengah-tengah kita bukan ada penyembah yang biasa, penyembah yang luar biasa. Apapun resikonya, kita akan tetap membawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Bahkan orang lumpuh tidak bisa dipungkiri. Ada yang lumpuh rohani, ada yang lumpuh pikiran, ada yang hari-hari ini kebingungan, ada yang hari-hari ini ketakutan. Akan dicari 4 orang. Adakah saudara akan menggontong saudaramu? Adakah saudara akan membawa dia dengan penuh keyakinan dan berkata, percaya saja, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Dan saudara berkata, mungkin lalu dia akhirnya bergantung kepada saya. Tidak. Karena ada waktunya, kalau saudara lihat, dia akan melakukan bagiannya. Tuhan bilang apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini sudah bukan bagian 4 orang. Ini sudah bagian si lumpuh itu untuk bertindak dalam iman. Tetapi awalnya dibutuhkan 4 orang. Dibutuhkan saya dan saudara untuk kota ini. Dibutuhkan saya dan saudara untuk Sulawesi Utara. Apakah saudara bersedia? Sehingga lumpuh rohani bisa berjalan. Yang lumpuh karena ketakutan bisa muncul keberanian. Apakah saudara siap? Dibutuhkan pembayaran ganti rugi plafon. Amin. Haleluya. Apa itu? Bayar harga. Bayar harga. Saudara, yang ini nentau diri. Ada lagi nentau malo. Sudah diusir-usir. Siapa itu? Perempuan Sirofenesia. Sudah diusir-usir. Dibilang anjing. Tetap. Ada lagi nentau perhitungan. Siapa itu? Maria dengan minyak narwastu. Dia bongkar semua yang dia punya. Yudas bilang itu pemborosan. Jangan suka sepak kita. Karena itu ditabung dengan uang selama 1 tahun. Maria bukan orang kaya. Extreme worship. Adalah yang nentau mati. Siapa itu? Perempuan pelacur. Dia datang di rumah Simon, bekas orang kusta. Dia masuk saja ke sana. Dan adalah hak hukum Yahudi pada saat itu untuk melempari perempuan yang seperti ini dengan batu. Bagaimana kalau orang ambil batu dan lempar dia? Bagaimana kalau dia mati? Dia sudah tidak peduli. Biar kita mati, dia so hitung. Kalaupun kita sampai di sana dan kita dilempari dengan batu sampai mati, oh, kita sudah pernah membasuh kaki yang agung itu. Itulah kaki Yesus. Dia sudah hitung, saudara. Karena dia nentau mati, nentau diri, nentau malo, nentau perhitungan. Saudara, extreme worship. Orang bilang ngoni nentau. Sekarang ada tuh 5 huruf. Apa itu? COVID. Ngoni mau beribadah.
Sementara yang 5 huruf yang berkuasa, Y-E-S-U-S, Yesus yang berkuasa itu berkata, kalau kamu beribadah dengan sungguh-sungguh, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Mana yang engkau percaya? Amin. Saudara, Yesus yang kita percaya. Saya bilang hidup dan mati di tangan Tuhan. Nah, Tuhan menaungi kita dari apa? Ada awan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 5. Hai maut, di mana sengat? Jadikan ini saudara seperti slogan hari-hari ini. Slogan hari-hari ini yang beredar adalah apa? Pakai masker. Ya, nyandak pakai masker bisa mati. Ya saudara, ya saya katakan hari ini Yesus Kristus harga mati. Nyandak kenal Yesus ngana mati. Amin. Amin. Saudara, karena Tuhan Yesus tempat perlindungan kita. Dunia boleh buat slogan, kita juga buat boleh slogan. Yesus Kristus harga mati. Amin. Nyandak kenal Yesus ngana mati. Makanya carilah Tuhan, maka engkau hidup. Amin. Jadi hari ini saudara, Hosea pasal 13 ayat 14. Ini terjemahan lama, sebelumnya dulu. Saya minta tolong multimedia. Hosea 13 ayat 14. Oh iya, kita baca ini dulu. Mari kita baca. Ini terjemahan lama. Daripada kuasa neraka dapat kuluputkan dia, daripada kematian dapat kutebus dia. Hai maut, di manakah bisamu? Apa tuh bisa? Sengat. Sengat, ya saudara. Hai neraka, di mana kebinasaanmu? Bahwa sesal itu terlindung daripada mataku. Mari kita lihat ke terjemahan baru. Ya, ini dia. Yang Alkitab kita terjemahan baru. Tadi terjemahan lama. Saudara, ternyata ini diulang lagi. 1, 2, 3. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Saudara, dikatakan firman Allah, ada bisa daripada maut, itu sengat. Apa itu? Penyakit sampar. Kemarin kita lihat sengat maut, kalajengking, kepanikan, ketakutan. Sengat maut, ular itu. Sengat maut. Ternyata Hosea berkata, di manakah penyakit samparmu, hai maut? Tuhan menaungi kita daripada sengat maut. Hari ini Tuhan menaungi kita daripada penyakit sampar, daripada tula, daripada malapetaka, daripada maut, daripada pintu gerbang maut, daripada lubang neraka, daripada liang kubur, daripada perkara maut, daripada tali belenggu maut, daripada belenggu-belenggu ikatan maut. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagaku. Pegang firman Tuhan, pegang. Saudara, kalau Tuhan belum berkehendak saudara dipanggil pulang belum? Amin. Pegang baik. Makanya saya katakan tangkap baik-baik. Supaya ketika keluar sana orang berkata sudah bersentuhan dengan yang positif. Saudara tetap tenang. Amin. Amin. Saudara berkata bahwa ya, demam pun Yesus bersentuhan dengan ibu mertua Petrus. Dan tidak terjadi apa-apa, malah yang sakit menjadi sembuh. Itu imanku. Oh, engkau terlalu berani. Aku pegang firman Tuhan. Penyakit sampar. Hah? Di mana tenaga pembinasamu? Di mana? Di mana? Karena Yesus sudah mengalahkan. Yesus sudah mengalahkan maut. Mari katakan bersama saya, hai maut, di mana sengatmu? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Engkau sudah kalah. Engkau sudah hancur oleh kuasa darah Yesus. Itulah sebabnya hari ini kita perjamuan kudus. Karena pernah ada penyakit sampar paling geger. Pertama terjadi di Mesir. Dan saudara tahu ketika kenapa saudara orang Israel dilindungi. Karena Alkitab berkata Ibrani 12. Ibrani 11 ayatnya yang ke
28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh, sedangkan sentuh pun tidak boleh. Amin. Bilang, hei maut, jangan sontong pak kita. Amin. Saudara, iya saudara, ini firman, bukan saya yang bilang. Firman berkata, dan apa yang dia katakan, aku percaya. Amin. Saudara, ini firman, ketika darah dipercikan. Itulah sebabnya kenapa perjanjian, ada orang yang bikin perjanjian dengan maut. Saudara, ada. Yesaya pasal 28. Ayat 15 kalau tak salah. Ya, 15 benar? Oke, kita baca. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dusta kami menyembunyikan diri. Ini lain. Dia sobeking persetujuan yang maut, kong dia pikir dia lolos. Memang ini orang yang tahu diri, dalam arti negatif. Saudara, ini saudara Alkitab bilang, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Saudara, perjanjian apa? Saudara, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tetap melakukan perjanjian dengan maut. Setiap orang yang membenci saudaranya tetap tinggal di dalam maut. Setiap orang yang bahugel tidak stop-stop, dia sedang melakukan perjanjian dengan maut. Dia setuju dengan maut. Dan satu saat maut akan menuntut, mana janjimu? Itu kan kalau perjanjian, pihak satu dan pihak dua. Saudara, ada perjanjian. Tetapi saudara, Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Saya berdoa, perjanjian, persetujuan dengan maut tidak berlaku. Tidak berlaku atas keluarga dan orang yang berhubungan darah dengan kita. Karena ada seseorang yang berdiri, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, sehingga maut sudah dikalahkan. Ayub 33 mengatakan demikian. Ayub 33 ayatnya yang ke-18, coba lihat. Ya, silakan. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, ayat 22. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya so dekat, mendekati yang membawa maut. Alkitab bilang, ayat 23. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, siapa so dia? Ya saudara, siapa ini? Ini yang so hampir di maut. Coba kita lihat ayatnya yang ke 18. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. Coba kita lihat 17. Untuk menghalangi manusia dari apa? Perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang. Wah, saudara, ternyata ini orang, saudara, sombong. Saudara, ini adalah orang yang dia merasa megah dengan perbuatan. Ayat 18 bilang, ayat 19 kita lihat. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidur, dan berkobar-kobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Ayat 20. Perutnya bosan makanan, hilang nafsu makanan untuk yang lezat-lezat. 21. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula, tidak tampak menonjol keluar. 22. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya sudah dekat dengan maut. Mereka yang membawa maut. 23. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah,
satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. 24 dulu. Maka ia akan mengasihani, jangan berfirman, lepaskanlah dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan sudah diperoleh. Mundur ayat 23. Ada seseorang yang menengah. Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari orang yang mendirikan tembok. Ada seseorang yang berdiri antara Bapa dan orang itu. Dan yang mohon Tuhan, berbelas kasihanlah atas keluargaku, berbelas kasihanlah atas saudaraku ini. Ternyata orang itu semua mati. Mungkin juga sudah mati. Tetapi karena ada penengah. Bukankah Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, Musa mengetengahi, itu firman 2 minggu lalu. Antara dia bilang, Tuhan kasihani, kasihan bangsa ini. Awas Musa, awas, kita memusnahkan bangsa ini. Jangan Tuhan, kita mau di tengah. Hapus dia tapi nama dari buku kehidupan. Itulah doa. Saudara, itulah doa. Alkitab berkata 1 Timotius 2. Oh, bahasa hukum bilang 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu apa? Manusia Yesus Kristus, ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Makanya tadi kan, mana uang tebusan? Sudah dapat. Apa itu? Sebagai tebusan bagi semua manusia. Saya dan saudara harusnya sudah mati. Efesus berkata, karena pelanggaran dan dosa-dosamu kamu sudah mati. Tapi kamu karena hidup, karena ada pengantara, ada seseorang yang berdiri antara Bapa dan engkau. Siapa dia? Manusia Yesus Kristus. Amin. Hari ini pegang baik-baik ayat firman Tuhan. Kenapa maut tidak bisa menyentuhmu? Karena ada Yesus. Dia harus berhadapan dengan Yesus Kristus. Dan dia takut. Dia takut. Karena dia sudah dikalahkan. Jadi hari-hari ini, firman yang harus kita pegang. Firman yang harus saudara yakini. Firman yang harus saudara percayai. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan Tuhan, tapi pendeta, hari-hari ini saya demam. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Amin. Positif pendeta, positif. Kutuk boleh dirubah jadi berkat. Air berubah menjadi anggur. Positif boleh jadi negatif. Amin. Itu masalah gampang bagi Tuhan. Sedangkan Lazarus ampari mati boleh bangkit. No, cuma ngana positif, boleh jadi negatif. Oh, kami deklarasikan siang hari ini, setiap umat Tuhan yang positif yang ada di kota ini, dari Kingdom Revival Center, kami lepaskan gelombang kesembuhan. Karena ada manusia Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang melepaskan kesembuhan. Kami perkatakan, tidak ada lagi yang meninggal, tidak ada lagi yang mati. Semuanya sembuh, sembuh, terjadilah dalam nama Yesus. Sesuai dengan pesan Tuhan, kita bertindak. Ini yang namanya tindakan iman. Amin, cukup sudah. Kemarin ada yang meninggal, saya katakan cukup sudah. Enough, sudah cukup. Biarlah darah. Kenapa? Kalau saudara baca di Alkitab, semua itu karena dosa. Cawan dosa terlalu banyak. Cawan dosa. Cawan orang dosa itu orang bertumpuk. Makanya saya bilang kepada kita semua jemaat KIF, mari berdiri. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Karena engkau sedang memenuhi apa yang namanya cawan pertobatan. Kalau cawan pertobatan, cawan doa lebih banyak daripada cawan dosa, maka saudara yang terjadi adalah pengampunan. Itulah sebabnya Tuhan ulang 3 kali. Tuhan ulang 3 kali di kitab Yoel. Yoel pasalnya yang pertama. Di tempat kita ada yang nama Yoel. Itu nubuatan karena Yoel, the prophet of Pentecost, Nabi Pentakosta. Yoel 1 ayat 14. Yoel 1 ayat 14. Yuk, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Teriak kita kepada Tuhan. Kemudian Yoel pasal 2 ayat 12. Yoel 2. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku
dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu atau mengerang. Saudara, jadi ada doa yang berteriak, ada doa yang menangis, ada doa yang mengadu. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang kurang mama nangis, saudara jangan bilang kurang mama nangis. Sampai menangis, pulang menangis. Nen tahu so habis dari oto dia pulang. So itu dia menangis. Kok saudara lewat di oto atau di motor, shalom. Dia bilang amplas kayak muat. Ya saudara, jadi ada yang menangis, ada yang babat teriak. Kepenuhan dia ralaba syakar ralaba. Dan saudara bilang, ya apa? Dia ada berdoa untuk bangsa ini. Ada yang slow merslak, tenang dari awal sampai akhir. Dan saudara bilang, syakarallah syakaran, dia bilang, amin. Karena dia sudah di awan kemuliaan. Seperti Petrus katu. Saudara ya, iya. Saya lihat doa malam kemarin tuh. Ketika sudah mulai, saudara lama. WL so pandai. WL bilang mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh langsung berdiri. Saudara saya lihat sambil tutup mata. Kage so mengada sana. Ya saudara. Tapi tetap kita apa Tuhan bilang apa? Berbalik. Tidak cukup mengadu. Tidak cukup menangis. Apa itu babaledang? Kalau dari sini saudara ada baku marah, pulang baku bae, itu no tu bawa bale. Amin. Kalau satu udah tinggal di sebelah, pulang bawa bale dang di rumah. Berbalik Tuhan bilang. Karena hari itu, kalau penyakit sampar akan diikuti dengan kelaparan. Saudara lihat di Alkitab. Dulu saya pikir, apa hubungannya? Tapi hari ini saya mengerti. Penyakit sampar akan ada PPKM. Akan ada, rakyat akan lapar. Tidak ada lagi perdagangan ekonomi. Ekonomi tidak berjalan, itu selalu akan diikuti. Saudara, makanya Tuhan bilang apa? Ya yang lolos dari penyakit sampar ada di ayat. Yang lolos dari penyakit sampar akan mati oleh kelaparan. Ini bahaya saudara. Puji Tuhan, kita masih ada di tahap yang pertama. Dan kita percaya Tuhan masih mendengar doa-doa kita. Kita adalah dewan musyawarahnya Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan kita bernegosiasi. Ayat 14. Ayat 15 maksud saya. Yoel 2 ayat 15. Tiup sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan 3 kali. 3 kali. Keduanya pakai sangkakala. Ketiga, ya Joel bilang tiup sangkakala. Belum hadir semua. Tiup. Mungkin dong tidak dapat dengar. Kalau pakai sangkakala, dorang pasti dengar. Karena sangkakala itu keras dengan jauh dari jangkauan. Karena butuh korporat. Semua ada hitungannya di alam roh. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyuruh Esther puasa sendiri. Tidak. Tuhan bilang Esther, himpunkanlah penduduk Susan. Mordekai, seluruh yang ada di rakyat Susan puasa korporat. Karena hari itu Haman buang undi. Apa itu undi? Undi itu adalah minta petunjuk dari para jampi-jampi dan ahli sihir. Para jampi-jampi dan ahli sihir dengan kekuatan gaib mengatakan orang Yahudi bisa dipunahkan. Jadi ini bukan kekuatan biasa. Ini kekuatan supranatural. Dan harus dilawan dengan roh yang supranatural. Ini ada kekuatan di balik semua ini. Semua kekuatan di balik penyakit sampar terambil dari mana? Lobang jurang maut. Dan saya dan saudara bisa melawannya dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Dengan doa. Ya jangan lihat, ibu ada berdoa semakin bertambah. Tambah letong pedoa, tambah orang pedoa. Orang percaya Tuhan so janji. Amin. Kita harus doa dengan penuh keyakinan. Kita harus doa dengan penuh apa saudara? Kita perlu doa dengan penuh keyakinan. Beberapa kali bangsa ini digoyang. Ini saya mendengar. Saudara, saya mendengar. Apakah ini berita? Masih belum berita ini. Tetapi minggu-minggu ini akan ada demo besar. Yuk kita berdoa. Jangan sampai kuda merah yang Wahyu bilang memasuki bangsa kita.
kuda merah padam. Akan ada chaos jika kita tidak berdoa. Biarkan kuda itu yang menuju ke sini berputar. Karena apa? Dia melihat ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas Indonesia. Karena apa? Masih ada para pendoa. Masih ada orang yang berdoa. Kenapa saudara? Sekarang rakyat lapar. Di luar sana saya mendengar kabar, ada sebuah yayasan yang kasih makan. Ada banyak hamba Tuhan sekarang datang minta beras, datang minta sumbangan, enggak makan dorang. Dan sekarang lagi dibagikan. Susah, mungkin karena sudah ada jemaat atau apa yang terjadi, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti, kabar tadi malam kami terus memberi makan hamba-hamba Tuhan. Kami terus membagikan beras, kami terus membagi. Betapa saudara di dunia, di mana itu? Dekat dengan kita. Ibu kota Indonesia, saudara. Dan saya melihat hari-hari ini, anak-anak Tuhan, doa bagi presiden kita, doa bagi semua orang. Karena Alkitab berkata, berdoalah untuk pemimpin-pemimpin negerimu, diberikan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, untuk ada kebijakan yang Tuhan turunkan, sebagaimana Tuhan turunkan bagi Kores. Demikianlah turun bagi Bapak Presiden yang kita kasihi dan seluruh jajaran. Itu hanya dengan doa, saudara. Makanya puasa kita lanjutkan. Amin. Kita lanjutkan. Saudara, kita lanjutkan. Nanti Rabu, Kamis, Jumat kita puasa Ester. Karena ini adalah arahan Tuhan. Pesan daripada Tuhan. Kita kan setiap hari, saudara lihat, tidak terduga apa yang terjadi. Indonesia butuh doa kita. Para pemimpin-pemimpin Alkitab menubuatkan di hari terakhir akan kehilangan akal. Tetapi Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita doa supaya Tuhan kasih hikmat kepada pencetus-pencetus kebijakan-kebijakan, mereka dapat, oh harus begini, oh harus begini. Kita memang bukan orang nomor satu di bangsa ini. Tapi saya dan saudara adalah pengubah bangsa. Kita pengubah bangsa. Di dunia ini secara natural, saudara, kita bukan orang nomor satu. Tapi secara supranatural, kita adalah tentara Tuhan. Kita adalah tentara Tuhan. Apa yang terjadi di alam roh akan alam dunia kurang mengikuti. Ketika Ester menang di peperangan rohani, Ester menang di alam roh, pembebasan terjadi bagi Yahudi. Peperangan harus dimenangkan di alam rohani, dan alam roh harus dimasuki dengan roh. Alkitab berkata sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan menggunakan pedang roh. Apa itu pedang roh? Ya kan kamu perang harus pakai pedang. Amin. Bukan pedang di rumah, beda di rumah, bukan. Pedang roh, firman. Itulah sebabnya kenapa kita doa firman, berbahasa roh, perkatakan firman, deklarasikan firman. Karena kita sedang berada di alam roh. Dan kemenangan di alam roh akan diikuti oleh jasmani. Saudara lihat, di natural mau dibunuh, dibinasakan, dirampas, segala rupa mau terjadi atas satu bangsa. Tapi di alam roh ketika menang, hukum diubah. Hukum diubah. Hukum tunduk kepada apa? Kekuasaan di alam rohani. Itulah doa. Amin. Jadi bersiaplah, saudara, beberapa hari ini kita akan tetap lakukan doa. Sebentar kita akan doa keliling. Jam 5 sore kita berkumpul. Kita doa keliling. Selama ini sudah diadakan 6 hari, 7 hari di kota ini. Ini sekarang yang jalan besar. Kita doa, kita percaya janji Tuhan. Kita percaya setiap tempat yang kita injak dan kita perkatakan firman akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan di mana kota, di mana kamu aku tempatkan. Karena kesejahteraan kota Bitung adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan Sulawesi Utara adalah kesejahteraanmu. Ini kota kita, kita legal, kita telah ditetapkan Tuhan menjadi apa? Penjaga bagi kota ini. Kita doakan wali kota, para pemimpin, kita doakan supaya mereka sehat. Amin. Nggak usah kutuk-kutuk pemerintah. Ini ada apa? Bansos lah. Pemerintah juga sekarang pusing. Saudara, lepas daripada ada yang salah atau yang benar, doakan dan berkati negeri ini. Sudah cukup yang mengutuk, sudah cukup yang mengeluh. Kita menjadi orang bagian yang lain. Kita mengucap syukur. Pak, Bu, belum dapat berbagi. Terima kasih, Pala. Saya tidak ingin mendapati ada jemaat yang marah-marah ya, Pak Pala mengamuk. Iya, saudara, thank you, Pala. Tuhan memberkati DPS Sopala Bale. Ibu ada kotek tu nama. Cuma Pala kok enggak dapat lihat. Haleluya.
Saudara, iya. Nah, ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pala tidak datang, gembala komsel datang. Amin. Itu kan bagian dari apa ini? Pertolongan Tuhan. Amin. Jangan kurang tunggu-tunggu pala. Pala le pusing. Pagi-pagi ngana so di rumah pagar di muka rumah. Mana tuh pala? Karena saudara di Jakarta bulan lalu atau 2 bulan lalu mereka tikam itu. Saya nonton. Saudara, kenapa mereka lapar? Dan tidak kebagian. Seorang anak muda, mereka tidak punya pertolongan. Tapi pertolongan kita ada di dalam nama Yesus. Jadi hari-hari ini ucap syukur, berkati kota ini, berkati gereja-gereja, berkati pemerintah, berkati tuh teman. Kita lebih Tuhan, kita lebih minta maaf. Ya, ada hamba Tuhan yang gerel 4 orang, kita le gerel pada dia. Saudara, saya berpikir, yuk Kang, daripada kita marah-marah, dia tidak beribadah, buka gereja, lebih baik kita memberkati dia. Supaya ketika ada di rumah dia himpun, so salah le kita ini. Saudara ya, karena apa? Jangan sampai iblis bikin tipu daya. Torang deng torang tuh perang. Torang perang melawan iblis, bukan melawan darah dan daging. Amin. Jadi saudara, hari ini mari tangkap firman Tuhan. Kemudian Alkitab mengatakan seperti ini. Bilang kiri kanan, puasa lanjut. Lanjut. Sampai kapan? Heboh sekali le. Ibu gembala baru mau air panas teh hari Senin. Bigino sore-sore. Marawas jang air mandidi. Saudara bayangkan di puasa ini ada yang tasirang air gula. Gula panas. Saudara, iya Ibu Jaitin. Kita bilang, bu mana? Orang lain so tak angka kuli. Saudara, bukan air ini, gula panas. Dari api, bukan dari air saudara. Tapi saudara lihat, karena kuasa firman, tidak ada luka. Tidak ada luka sama sekali. Nah, Ibu Jaitin ada di minggu ini. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Amin. Riki Sotaru topong. Saudara, iya, cuma dalam nama Yesus. Kita bilang, bu, ibu rasa apa waktu tasirang? Kita rasa panas. Merasa seperti, oh ini no tuh firman, puji Tuhan ibu alami. Sekalipun engkau melewati api, tidak akan menghanguskan. Setidaknya ibu bertemu Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, torang lewati api pencobaan, ibu dang, api cucur. Kita balik. Ayatnya yang ke 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Mari saudara ikuti. Tadi mereka berdiri di gunung. Di alam natural, gunung apa ya gunung. Tapi mereka terhubung dengan sorga. Tiba-tiba suara roh, suara Bapa ini Bapa. Bapa kan bilang, inilah anakku yang kukasih, dengar pada dia. Tiba-tiba mereka terhubung dengan supranatural. Mereka terhubung dengan surga. Ini tuh bahasa lagu bilang, surga menyentuh bumi. Mereka ada di gunung jasmani, tapi mereka terhubung dengan alam supranatural. Ini yang Pak Neles bilang, Daniel berdiri di Yerusalem, menghadap Yerusalem, dia berada di tingkap-tingkap di kamarnya, tapi dia terhubung dengan Yerusalem. Saudara, dia terhubung dengan sesuatu yang supranatural. Apa penghubung supranatural ke natural? Itulah 3 huruf. Jembatannya namanya doa. Doalah yang memindahkan apa yang di supranatural ke natural. Doalah yang memindahkan semua berkat rohani di sorga dalam hidupmu, ke dalam kulkasmu, ke dalam meja makanmu, ke dalam dompetmu. Amin. Itu natural. Kita berdiri di sini, kita
doa di sini, tapi kita terhubung dengan sorga. Ada jembatan penghubung atau satelit penghubung. Bukan NASA, bukan yang dimiliki oleh Amerika C-19, tetapi dimiliki oleh sorga. Apa itu? DOA. Dengan angka cantik 333. Yeremia 33 ayat 3. Itu DP password. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami. Ada hikmat, ada kasih karunia, ada potensi, ada suara Tuhan, ada bimbingan, ada arahan, ada petunjuk. Engkau tidak akan pernah kebingungan, karena firman Tuhan akan menyampaikan suaranya. Tutuplah telinga sekali-sekali bagi suara dunia ini. Tutup tuh telinga. Kalau enggak tahan ini jantung. Ya, karena suara di dunia ini menakutkan. Semakin gelap, semakin tidak, saudara, valid, tidak akurat, menakut-nakuti suara dunia ini. Tapi seperti suara Tuhan, penuh kekuatan, lebih besar. Seandainya saya berbicara dengan pakai mic, itulah sebabnya kenapa kita baca firman. Kadangkala kita baca dalam hati, kadangkala kita harus bersuara, karena suara mempengaruhi. Kalau saudara saya begini, yang lain akan kurang kedengaran. Tapi kalau saya bilang shalom, tiba-tiba semua mempengaruhi. Kalau saudara mulai mendeklarasikan, iblis bungkam, musuh bungkam, pendendam bungkam. Kenapa? Karena suara firman semakin diperbesar, semakin diperkuat, dan Tuhan taruh di dalam mulut. Bisa, sengat, nama lainnya racun. Ada sebuah racun yang berbahaya di akhir zaman ini. Yakobus pasal 3. Ini sengat berikut yang dimanfaatkan oleh iblis. Bahkan pemerintah pun sampai buat undang-undang. Yakobus 3 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca. Lidah adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hades, dunia orang mati. Itu kata lain daripada neraka. Ada lidah. Lidah apa ini? Lidah kejahatan. Saudara, Alkitab bilang, ayatnya yang ke-8. Tetapi, yuk baca. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, satu, tak terkuasai, dua, ketiga ada DP sengat, mematikan. Bilang kiri kanan, bukan kita lidah itu. Tane mau begitu. Kita udah baca itu, kita bilang kita ne mau begini Tuhan. Ya, ini bukan jemaat pelida kita deklarasi. Mungkin saudara rasa ketawa, tapi kita bilang ini tak ngeri lidah begini. Mematikan. Ini iblis napa? Ini firman napa kusedo? Apa dia? Buas. Tak terkuasai. Penuh racun yang mematikan. Dari mana DP asal? Jelas tadi, neraka. Semua langsung berdiam. Takut lebe. Saudara, itulah sebabnya lidah yang seperti ini Yakobus bilang jangan ada padamu, karena aku menaruh firmanku di lidah. Yesaya 59. Yuk kita lihat. Ini sengat berikutnya. Ini yang pemerintah bilang hoax. Ini yang berita bikin kacau saudara. Satu negara bisa kacau, bayangkan. Rumah tangga bisa kacau. Yesaya 59
ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan Kingdom Vision. Firman Tuhan, rohku yang menginggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, ini ya saya berapa? 59. Jembatan untuk ke-60. Kan 60 kita bilang bangkitlah. Jembatan untuk terjadi kebangkitan adalah apa? Kuasa lidah yang diurapi oleh firman Tuhan. Kebangkitan terjadi karena di lidahmu ada firman-Nya. Makanya dia sambung dengan 60. Dia seperti apa kita bilang apa? Ayat 21 ini. Saudara ya, adapun, enggak ditutup di situ. Nanti dia 60, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Ketika lidah saya dan saudara, makanya hamba Tuhan disebut penyambung lidah Allah. Makanya yang turun di Kisah Rasul pasal 2 apa? Lidah-lidah seperti nyala api. 2 Samuel 23 ayat 4. 2 Samuel 23 ayat 4. 1 Samuel 2. 1 Samuel 23 kalau tidak salah. 1 Samuel 23 ayat 4 ada? Sebentar saya lihat. 2 Samuel 23 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 2. 1, 2, 3. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Amin. Hari ini lidah kita dipenuhi dengan firman Allah. Ingat dengan baik, lidah kita dipenuhi dengan firman Allah. Sampai di rumah, saudara ingat dengan baik, akan datang pencobaan. Akan datang situasi-situasi akan menguji. Ingat baik-baik. Kalau kita tidak gunakan lidah, kita diam. Namanya lidah lagi beristirahat. Saudara ya, tapi kalau apa? Dalam nama Yesus, perkatakan firman, rubah situasi dengan apa? Firman Allah yang Tuhan taruh di lidahmu. Amin. Hati-hatilah berkata-kata hari-hari ini, karena jangan sampai iblis mendownplay, iblis memakai, karena iblis perlu media. Iblis perlu media, tapi yang dia pakai hari-hari ini adalah manusia. Lidah-lidah manusia. Jawabannya bagaimana? Lidah kita harus bertobat. Mulai perkatakan yang baik, yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Perkatakanlah semuanya itu. Karena saya percaya ada sesuatu yang besar sedang jadi di tengah-tengah kita. Kalau kita bilang sembuh, sembuh. Kita bilang sehat, sehat. Kita bilang ada, pasti ada. Dengan lidah kita sedang membuat sebuah jembatan. Apalagi lidah yang berdoa, apalagi lidah yang memuji, lidah yang menyembah. Ada sesuatu yang di alam roh akan turun dalam alam jasmani. Saudara, tadi dikatakan awan itu terdengar suara. Suara Tuhan akan terus menjamin kita. Pegang baik-baik firman Tuhan hari-hari ini. Terjadi open heaven. Langit terbuka bagi Petrus, Yohanes, Yakobus. Demikianlah langit terbuka bagi kita. Alkitab bilang, Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 22, ayat 21. Ketika orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22. Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Sama ya? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau yang di atas tadi, kepadanya dengarkanlah dia. Hari-hari ini dengar firman Tuhan, taat firman Tuhan, ikuti arahan Tuhan. Alkitab berkata, kenapa langit terbuka? Kenapa suara Tuhan turun? Ayat 21. Ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Doalah
yang membuka langit. Doalah yang membuka langit. Ayat terakhir sekali. Kejadian 49. Inilah pesan Tuhan selama seminggu ini. Kejadian 49. Ayat 25. Yuk, 1, 2, 3. Baca sama-sama. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Dengan, sampai di sini dulu. Kita belum ke sana. Ya, Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Bagaimana tuh berkat dari langit di atas? Ulangan 28. Nanti kita kembali ke sini. Ulangan 28 ayat 12. Ayat 12. Yuk. Sama-sama. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Tuhan ketik punya apa yang namanya bendahara. Katakan apa? Bendahara. Bukan cuma organisasi ada bendahara. Tuhan punya perbendaharaan, yakni apa? Langit. Yuk baca. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yang ada kredit, percayalah, akan terjadi pembalikan keadaan. Ikutilah Taurat Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan. Saudara, dan percayai ini. Jangan ucapkan dengan mulutmu, maaf saya pinjam. Sekarang kok zaman susah leh. Kita Senin tahu mau makan apa minggu depan. Jangan saudara. Katakan firman Tuhan ini. Amin. Saudara tidak tahu makan apa minggu depan. Tapi Tuhan tahu. Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Burung kita pelihara. Apalagi cuma ngana. Hele 70 kakak Yusuf pelihara setiap hari. 70 kakak. Bayangkan saudara. 70 orang Yusuf kasih makan. Berapa beras? Berapa karung itu? Berpuluh-puluh tahun selama Yusuf hidup. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggal. Justru Tuhan akan demonstrasi. Di masa susah engkau dipelihara. Ishak dipelihara di masa kesukaran. Abraham dipelihara di masa kesukaran. Bangsa Israel dipelihara di padang gurun. Demikianlah engkau dan aku. Tuhan buka perbendaharaan. Tuhan cukupi apa yang kita perlukan. Yang perlu hari-hari ini hati, arah pada Tuhan, condong pada Tuhan, berpaut pada Tuhan, jangan pada harta. Saudara ya, berpaut pada Kristus, pengenalan akan Tuhan. Saya tertarik hari-hari ini dengan apa? Tuhan, bawa jemaatmu, bawa saya ini Tuhan, yang bodoh ini Tuhan, yang lapar ini, dalam pengenalan akan Engkau, pengenalan akan Engkau. Ya Tuhan, kita lagi tidak mau hitung, karena semua yang orang beri, sebanyak-banyaknya yang saya dan saudara beri, tidak akan pernah menandingi apa yang Tuhan beri. Tidak akan pernah. Saudara, karena dia berikan anaknya yang tunggal, itu sudah cukup. Tapi saudara, hari-hari ini bawa hidup kita, minta pada Tuhan, Tuhan biar aku lebih dalam lagi menyembah, lebih serius lagi menyembah. Aku lebih, saudara ya, hatiku, jiwaku, tubuhku. Saudara, saya tuh beberapa waktu tuh, berapa bulan, kiapa lutut mulai jasaki. Ada yang bilang, au. Saudara ya, ya kita bilang, oh Tuhan, apa ini? Kita bilang, nyanda, bukan au. Mari mesti jaga makan. Karena ada yang puasa, buka puasa dia bagi semua. Wih, dari laut, darat, udara, dia bagi semua. Saudara, jaga kesehatan. Amin. Pekerjaan Tuhan masih panjang. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jaga kesehatan. Termasuk makanan. Amin. Jaga. Iya saudara, iya. Ini penting. Ini penting. Betul toh? Saudara, ini penting. Jadi ini bukan cuma saudara, saya. Karena kita bilang, aduh, ada jemaat ada kasih kacang, kasih yang. Kung kita bagi hampir setengah toples dia kelar. Tapi saya renungkan begini, Tuhan. Kalau mau berlutut setengah mati. Iya kan? Iya, coba saudara.
Makanya kalau ada orang yang nyandak berlutut, jangan saudara bilang, kenapa dia nyandak berlutut? Kaki kasih dia ada sakit kaki. Saudara, iya toh? Jadi ketika apa? Kita bilang, kalau orang kote AU setengah mati berlutut. Selama ini kita jarang AU. Jadi selama kita boleh berlutut, kita mau berlutut Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan pak kita berlutut, berlutut. Ini kita. Maksudnya ini kita menceritakan tapi pengalaman pribadi. Tapi ibu itu tampak dari luar benar. Tapi Tuhan juga bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dalam, segenap jiwamu di dalam, dan dengan segenap kekuatanmu yang bisa terlihat. Amin. Kita bilang di doa malam. Kalau di doa malam, ya dudu menganto badiri. Badiri menganto bajalang. Bajalang menganto lari-lari. Biar ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Kalau lari-lari le menganto balompah. Kalau so balompah le ibu menganto no ngana pulang jodoh. Karena pengalaman kalau sobat diri sobat lari so hilang menganto. Mereka sampai menganto no pulang jo istirahat jo kasar. Karena memang so lelah sekali itu. Karena kan yang dari kantor. Saya lihat ada yang dari kantor kurang jaga ganti di sini di kamar mandi. Ada beberapa kasih yang dari kantor jaga malam. Saudara bayangkan. Jadi mereka lelah. Saudara ya. Jadi mereka datang itu pun puji Tuhan. Saudara karena apa? Satu hari beraktivitas ada kata yang pukul roti. Ada yang pukul daging. Awas jangan pukul bini pukul istri jangan. Pukul daging jadi lelah. Wajar. Tapi saudara datang itu pun adalah dorongan daripada Roh Kudus. Amin. Jadi biar lelah-lelah, biar coba 1 jam, 2 jam. Saudara langsung bilang. Kita so paham. Makanya dia biar berdoa tutup mata. Di jam-jam tertentu tak jawab hobah. Karena ada jemaat yang begini. Oh, mau cuci di esok pagi. Ada di kantor, tak so tahu makanya tak jawab. So ada yang kelar. Nggak apa-apa. Amin, jangan terintimidasi terhakimi. Justru saya senang. Kemain kesiang. Asih mau begini, deng begini. Ya saudara tetap datang. Amin. Saudara jadi kita sama-sama ini. Korporat. Nah tadi. Balik ulang kejadian 49. Terakhir sekali. Betul ini. Karena ini dapat penutup. Haleluya. Sekarang kan ada pembatasan di mall. Jadi nyandak buka tuh mall. Orang keselama di hadirat Tuhan. Baca ini. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Allah yang Maha Kuasa. Bahasa kerennya El Shaddai. Tak usah ku takut. Hari ini penetapan Allah Mari bangkit berdiri.